Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut setelah ini terbongkar masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam, lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Klik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Netizen juga perlu tahu ada seseorang yang udah mengadakan sayembara baru agar bisa mencari tahu yang namanya Widya. Sayembara terbaru, siapa yang bisa menemukan Widya, ya itu dikasih uang 150 juta, naik dari 10 juta ya. Jadi begini, ada apa mereka mengadakan sayembara agar saya tidak ini? Apakah saya ini ancaman dari itu Rudiana? Bersetan dengan sayembara kalian, bersetan dengan anak-anak bupati, wakil bupati yang mengintimidasi saya. Cuman saya satu minta, kasus ini berawal dari orang tua Eki itu sendiri. Merekayasa semua keterangan BAP dan semua saksi yang di persidangan bukan orangnya, yang dipenjara semua orang itu bukan pelakunya. Gak ada lagi bagi saya manusia yang lebih kejam daripada seorang itu Rudiana. Kenapa? Sekarang ini keluarga kalian jauh lebih kejam lagi, sampai membayar orang untuk menghabisi saya, untuk menangkap saya, karena saya memberikan jalannya penelusuran pemeriksaan untuk kasus Vina dan Eki bermula dari orang tuanya sendiri, yaitu itu Rudiana. Kenapa kalian ketika saya mengungkap kasus ini kok geram? Geram sekali, menakutkan sekali kata-kata saya itu untuk kalian, sampai kalian itu mengintimidasi saya. Dan ada pula seorang pengacara mengadakan sayembara untuk menangkap saya, naik dari 10 juta menjadi 150 juta. Ada apa ini? Saya curiga kalian juga ikut bermain. Semakin kalian mengadakan sayembara, saya semakin curiga. Karena kalian bilang saya mencemarkan nama baik. Nama baik siapa yang saya cemarkan? Pertanyaan buat seorang pengacara yang mengadakan sayembara. Yang saya tanyakan, kenapa tahi lalatnya berpindah-pindah? Kemudian di yang namanya Linda juga kadang ada kadang tidak. Seorang Linda juga tahi lalatnya. Boleh sajalah kalian membohongi publik, tapi tidak bisa dengan saya. Kenapa segitu nekatnya untuk menangkap seorang Widya, mengadakan sayembara 150 juta? Ada apa ini? Karena semakin mendekati keterangan Widya ya, saya orangnya orang yang sederhana. Dan kala itu saya 2012 dan 13 itu saya sudah ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa saya belakangan ini bisa melihat sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu aja. Di luar nalar manusia. Tapi banyak orang yang tidak akan percaya itu. Sewaktu-waktu akan ada orang membisikkan itu kepada saya. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret semua. Ya, kalangan geng motor itu yang menaruh yang namanya Vina, yang memperkosa Vina, itulah yang dicari. Sebenarnya keluarga seseorang itu bukan mencari khawatir karena orang yang melakukan pembunuhannya, tetapi orang itu khawatir karena orang yang pertama kali memperkosa yang namanya Vina.
dan kedua orang yang memperkosa yang namanya Vina. Bukan pelaku pembunuhnya yang dikhawatirkan mereka bahwa anak mereka itu terlibat dalam apanya. Orang yang khawatir itu karena khawatir terkuak pelaku pemerkosanya, ya. Inilah Indonesiaku ya. Salah satu contoh ya, punya pangkat, punya derajat, punya uang, semua permasalahan bisa dibeli dengan uang. Contoh ini ya, semua kasus bisa ditutup dengan uang. Inilah Indonesiaku sebenarnya, negaraku tercinta. Untuk menutupi kasus, mereka harus menutup dengan uang beberapa triliun. Untuk mencari informasi, mereka harus menutup membayar orang dengan uang beberapa juta, beberapa miliar. Apa gunanya undang-undang di Indonesia? Kalau semua permasalahan diselesaikan dengan uang dan ditutup dengan uang, untuk apa diberlakukan undang-undang Indonesia? Kalau semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Contoh ini contoh. Salah satu yang punya jabatan, punya pangkat, punya derajat, semua bisa diatasi dengan uang. Inilah negaraku Indonesia. Jangan mungkir kalian. Fakta terjadi di Indonesia. Semua permasalahan bisa diatasi dengan uang. Bobroknya Indonesia. Bobroknya Indonesia di tahun-tahun ini. Dan sampai kapanpun Indonesia akan menjadi begini. Kalau keadilan bisa ditukar dengan uang. Hanya seorang pemimpin yang bisa mengendalikan Indonesia ini menjadi pemimpin yang adil. Contoh manusia-manusia kayak gini ya. Semua bisa ditutupi dengan uang. Jadi Indonesia sekarang rakyat kecil tidak berkutik. Ya. Indonesiaku semakin bobrok kalau gini. Demi kebenaran, Saka menyampaikan apa yang Saka yakini. Saka meyakini bahwa saja Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan. Karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan, sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung, kecuali Repaldi, saya nggak kenal sama sekali. Karena juga Eka Sandi itu saudara saya, tadi saya tahu. Yang di dalamnya ada Eka Sandi. Kalau Saka ingin menyampaikan sesuatu ya kepada presiden misalnya Pak Jokowi, apa yang Saka akan sampaikan? Kalau saya pribadi ya saya Pak, pengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Harus mengikuti apa keinginan aparat. Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan. Ya kalau sama polisi